Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aryasani dengan NIM H1A022034 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Undang-Undang K3 pada bidang teknik elektro. Seperti yang kita semua ketahui, teknik elektro merupakan bidang dengan banyak pekerjaan yang berkaitan tentang kelistrikan, komputer, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut tentunya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Namun di samping itu, dibutuhkan pula perhatian yang serius mengenai keselamatan kerja. Oleh karena itu, perlu diterapkannya Undang-Undang K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dunia kerja. Berikut dasar hukum penerapan K3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang kedua dari Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian yang ketiga Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Dari ketiga dasar hukum tersebut, semuanya menjelaskan mengenai penerapan K3 dalam dunia kerja. Kemudian berikut adalah contoh akibat pelanggaran K3, di mana diantaranya merupakan akibat dari sengatan listrik dengan tegangan tinggi. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah kebakaran akibat dari konsleting listrik. Berikut adalah contoh video akibat pelanggaran dari K3. Kemudian berikut contoh yang kedua akibat pelanggaran K3. Kemudian studi kasus pada salah satu pekerjaan di bidang teknik elektro, yaitu teknisi kelistrikan pada suatu gedung atau perusahaan. Nah, untuk implementasi K3 pada studi kasus ini, ada 6 implementasinya. Untuk yang pertama, yaitu memahami resiko. Jadi, setiap pekerja harus dapat memahami resiko dan bahaya apa saja yang ada pada pekerjaan yang dijalani. Kemudian, yang kedua yaitu penggunaan APD. Semua pekerja harus memperhatikan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang mana berikut adalah contoh APD yang lengkap, yang terdiri dari pelindung kepala atau helm, kemudian kacamata, lalu ada pelindung telinga, kemudian ada vest atau rompi keselamatan, kemudian ada harness atau tali pengaman, lalu ada sarung tangan khusus dan sepatu khusus. Kemudian implementasi yang ketiga yaitu pelatihan dan sertifikasi. Semua pekerja harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi agar semua pekerja mendapatkan keterampilan khusus di bidang yang ditekuninya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Kemudian yang keempat, pemeriksaan rutin dan pemeliharaan. Semua alat-alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan kelistrikan harus diperhatikan dan dipelihara secara rutin untuk menghindari dari kerusakan alat yang akan berakibat fatal ke depannya. Kemudian yang kelima, selain dari pekerja, sebagai seorang supervisor juga terlibat dalam penerapan K3, yang mana implementasi yang bisa dilakukannya adalah pengawasan dan evaluasi. Supervisor akan melakukan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh pekerja yang bekerja di bawah naungannya, agar bisa mengetahui kesalahan ataupun kemampuan dari pekerja tersebut. Kemudian yang keenam adalah tindakan darurat. Semua pekerja wajib bisa menerapkan implementasi yang terakhir ini, di mana ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, semua pekerja harus bisa melakukan tindakan darurat. Di antaranya seperti pertolongan pertama pada korban, kemudian pemadaman api dengan APAR, kemudian melakukan evakuasi bagi pekerja lainnya. Setelah mengetahui keenam implementasi penerapan K3 pada bidang teknisi kelistrikan ini, berikut adalah contoh penerapan K3 yang benar,
yang gambar sebelah kiri merupakan contoh penerapan K3 yang benar dengan penggunaan APD yang lengkap dan penggunaan alat yang benar. Kemudian yang sebelah kanan merupakan contoh video dari penerapan K3 yang benar. No one should alter the electrical connections at any condition. Only trained and authorized persons should do this. Kemudian yang terakhir dari video ini adalah kesimpulan mengenai implementasi K3 pada bidang teknik elektro, khususnya studi kasus pada bidang kelistrikan. Implementasi K3 dalam bidang kelistrikan sangat penting untuk melindungi pekerja dari resiko dan bahaya yang mungkin terjadi selama bekerja dengan listrik. Dengan mengikuti langkah-langkah atau implementasi yang saya sebutkan di atas, dapat meningkatkan kesadaran dan keselamatan kerja untuk memastikan bahwa peralatan dan pekerjaan listrik dilakukan dengan aman dan mengurangi atau bahkan tanpa resiko. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi Undang-Undang K3 pada bidang teknik elektro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.